Banyak orang yakin kalau makan nasi itu pasti bikin gula darah melonjak dan asam urat kambuh. Tapi, fakta terbaru bikin dokter terkejut. Ternyata ada cara tertentu makan nasi yang justru bisa menurunkan gula darah, menjaga asam urat tetap stabil, dan membuat lansia tetap sehat tanpa harus menghindari nasi. Bahkan, beberapa cara ini sudah terbukti sangat efektif dan mudah dilakukan di rumah. Penasaran bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lansia Check, channel kesehatan yang selalu menghadirkan informasi paling mudah dipahami dan bermanfaat untuk keluarga, terutama bagi lansia yang ingin tetap aktif dan bebas dari masalah gula darah serta asam urat. Pada video kali ini, kita akan membahas cara makan nasi yang tidak hanya aman, tapi justru bisa membantu menurunkan gula dan menstabilkan asam urat. Simak baik-baik, karena tips ini bisa mengubah kebiasaan makan Anda setiap hari. Metode nasi dingin ini menjadi salah satu cara paling efektif untuk menurunkan lonjakan gula darah setelah makan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ketika nasi yang sudah dimasak disimpan di kulkas selama 12 sampai 24 jam, sebagian besar pati di dalamnya berubah bentuk menjadi resistant starch. Inilah jenis pati yang tidak mudah dicerna oleh tubuh dan bertindak lebih mirip serat daripada karbohidrat cepat serap. Apa pengaruhnya? Ketika Anda makan nasi dingin atau nasi yang sudah didinginkan lalu dipanaskan kembali, proses pelepasan glukosa ke dalam darah berjalan jauh lebih lambat. Akibatnya, tubuh tidak mengalami lonjakan gula darah tajam seperti saat mengonsumsi nasi hangat. Inilah alasan utama mengapa banyak diabetolog dan ahli gizi merekomendasikan metode ini untuk lansia, penderita prediabetes, dan orang yang ingin menurunkan resiko diabetes. Selain itu, resistant starch juga memberi efek kenyang lebih lama. Ini sangat membantu mengontrol porsi makan secara alami tanpa merasa kelaparan. Bagi lansia yang sering mengalami fluktuasi energi, nasi dengan kadar resistant starch lebih tinggi membuat tubuh terasa lebih stabil sepanjang hari. Manfaat lain yang jarang diketahui adalah efek positif pada mikrobiota usus. Resistant starch menjadi makanan bagi bakteri baik di usus, sehingga dapat meningkatkan kesehatan pencernaan, memperkuat imunitas, dan bahkan membantu metabolisme purin agar kadar asam urat lebih seimbang. Cara membuatnya sangat sederhana. Masak nasi seperti biasa, biarkan hingga dingin, lalu simpan dalam mode tertutup di kulkas. Keesokan harinya, nasi bisa dimakan langsung atau dipanaskan ulang. Kandungan resisten starch tetap terjaga. Praktis, hemat, dan efeknya luar biasa besar untuk kesehatan gula darah dan asam urat. Mengkombinasikan nasi putih dengan sumber karbohidrat berserat tinggi seperti beras merah, jagung, atau barley adalah salah satu strategi terbaik untuk mengontrol gula darah sekaligus menjaga kadar asam urat tetap stabil. Teknik sederhana ini bekerja berdasarkan satu prinsip. Semakin tinggi kandungan serat dalam satu porsi makanan, semakin lambat proses penyerapan glukosa ke dalam darah. Hasilnya, gula darah tetap berada dalam batas aman tanpa lonjakan tajam. Beras merah memiliki kandungan serat, vitamin B, magnesium, dan antioksidan alami yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Ketika dicampur dengan nasi putih, Anda tidak hanya mendapatkan tekstur yang lebih enak, tetapi juga efek metabolik yang jauh lebih baik. Jagung di sisi lain mengandung serat larut dan tidak larut yang membantu memperlambat proses pencernaan. Selain itu, jagung rendah purin, sehingga aman untuk penderita asam urat. Barley menjadi pilihan yang sangat menarik karena indeks glikemiknya jauh lebih rendah dibandingkan nasi putih. Barley kaya akan beta-glukan, jenis serat larut yang terbukti dapat menurunkan gula darah, kolesterol, dan meningkatkan rasa kenyang. Ketika dicampur ke dalam nasi, barley bekerja seperti penahan glukosa, membuat gula darah jauh lebih stabil setelah makan. Rasio campur yang paling efektif adalah 70% nasi putih dan 30% campuran serat, seperti beras merah, barley, atau jagung. Bagi pemula, rasio ini menjaga cita rasa tetap familiar, sekaligus memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Jika tubuh sudah beradaptasi, rasio bisa ditingkatkan menjadi 50/50 untuk efek yang lebih kuat. Selain manfaat pada gula darah, serat dari campuran ini membantu fungsi ginjal dalam mengeluarkan purin dan asam urat. Dengan memperbaiki pergerakan usus, serat juga mencegah penumpukan toksin yang bisa memperparah inflamasi pada penderita asam urat kronis. Teknik ini praktis, murah, dan mudah diterapkan dalam menu harian.
Tidak perlu mengubah kebiasaan secara drastis. Cukup tambahkan sedikit serat ke dalam nasi, dan kesehatan gula darah serta asam urat Anda akan membaik dari hari ke hari. Salah satu cara paling sederhana namun sangat efektif untuk menurunkan lonjakan gula darah serta menjaga kadar asam urat tetap stabil adalah dengan mengonsumsi sayur terlebih dahulu sebelum makan nasi. Teknik ini sering disebut sebagai food sequencing, urutan makan yang mempengaruhi bagaimana tubuh memproses glukosa dan purin. Walaupun terlihat sepele, namun penelitian menunjukkan bahwa memulai makan dari sayuran dapat menurunkan kenaikan gula darah hingga 30-50% pada beberapa orang. Sayuran rendah purin seperti kol, brokoli, timun, selada, bayam muda, dan kacang panjang memiliki kandungan serat yang sangat tinggi, namun aman untuk penderita asam urat. Serat inilah yang bekerja seperti pelindung alami di dalam usus. Ketika Anda makan sayur terlebih dahulu, seratnya membentuk lapisan gel yang memperlambat proses penyerapan karbohidrat dari nasi. Glukosa jadi masuk lebih perlahan ke aliran darah, sehingga tubuh bisa mengatur kadar gula dengan lebih stabil tanpa lonjakan mendadak. Selain itu, sayuran mengandung banyak air dan potasium yang membantu proses pengeluaran purin melalui urin. Bagi penderita asam urat, ini sangat penting karena membantu mengurangi resiko kristal urat menumpuk pada persendian. Dengan kata lain, sayur tidak hanya melindungi dari lonjakan gula, tapi juga membantu membersihkan purin berlebih di tubuh. Teknik ini juga memiliki manfaat tambahan, membuat Anda merasa kenyang lebih cepat. Karena serat memenuhi lambung lebih awal, porsi nasi yang dikonsumsi otomatis menjadi lebih sedikit tanpa merasa diet atau menahan diri. Ini sangat bermanfaat untuk lansia yang ingin mengurangi porsi karbohidrat tanpa mengorbankan kenyamanan saat makan. Cara menerapkannya sangat mudah. Saat makan, isi piring Anda dengan sayuran dalam jumlah cukup besar, sekitar 1 hingga 2 kepalan tangan, dan makanlah sayur tersebut terlebih dahulu selama 2 hingga 3 menit. Setelah itu, barulah makan protein dan terakhir nasi. Dengan kebiasaan kecil ini, kontrol gula darah menjadi jauh lebih baik dan resiko serangan asam urat berkurang secara signifikan. Teknik ini bisa dilakukan di rumah makan, bahkan saat acara keluarga. Tidak perlu alat khusus, tidak perlu obat, hanya mengubah urutan makan, namun efeknya luar biasa untuk kesehatan jangka panjang. Mengontrol porsi makan adalah salah satu pilar terpenting untuk menjaga kesehatan gula darah dan asam urat. Banyak orang menganggap bahwa nasi adalah masalahnya, padahal sebenarnya porsi yang terlalu besarlah penyebab lonjakan gula dan naiknya purin dalam tubuh. Disinilah metode tangan menjadi cara praktis, murah, dan sangat mudah diterapkan oleh siapa saja, terutama lansia yang membutuhkan panduan visual yang sederhana tanpa harus menimbang makanan. Metode tangan bekerja berdasarkan ukuran tangan masing-masing yang secara alami sesuai dengan kebutuhan tubuh. Untuk nasi atau sumber karbohidrat, cukup makan sebanyak setengah kepalan tangan. Ukuran ini ideal untuk menjaga asupan karbo tetap di batas aman, tanpa membebani pankreas atau meningkatkan resiko lonjakan glukosa. Dengan porsi kecil namun terencana, tubuh memiliki waktu lebih lama untuk memproses karbohidrat, sehingga gula darah tetap stabil. Untuk sayuran, dianjurkan 1 hingga 2 kepalan tangan penuh. Porsi besar sayuran tidak hanya memberikan serat yang membantu memperlambat penyerapan glukosa, tetapi juga membantu mengeluarkan purin dari tubuh melalui urin. Sayuran yang kaya air seperti timun, kol, selada, dan brokoli sangat efektif dalam mendukung fungsi ginjal dan menstabilkan kadar asam urat. Protein diukur menggunakan 1 telapak tangan tanpa jari. Protein seperti ikan, ayam tanpa kulit, atau telur membantu menjaga kenyang lebih lama, menstabilkan gula darah, dan mendukung metabolisme purin. Mengkombinasikan porsi protein yang tepat dengan porsi nasi yang terkontrol, menciptakan keseimbangan yang ideal bagi tubuh. Metode ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering kesulitan menakar makanan. Tidak perlu timbangan atau menghitung gram, cukup melihat tangan sendiri. Cara ini juga sangat fleksibel dan bisa diterapkan di mana saja, termasuk saat makan di luar rumah atau di acara keluarga yang penuh makanan. Dengan menerapkan metode tangan setiap kali makan, Anda akan otomatis mengurangi resiko makan berlebihan. Porsi nasi menjadi lebih terukur, konsumsi serat meningkat, dan kadar gula darah serta asam urat jauh lebih mudah dikelola. Teknik sederhana ini dapat memberikan perubahan besar dalam pola makan harian tanpa rasa tersiksa seperti orang yang sedang diet ketat.
Salah satu kesalahan paling umum saat makan nasi adalah mengonsumsinya tanpa pendamping yang cukup, terutama tanpa protein atau lemak sehat. Padahal kombinasi nasi dengan lauk yang tepat dapat memberikan perubahan besar pada kestabilan gula darah dan kadar asam urat. Prinsipnya sederhana. Semakin lengkap komposisi makronutrien dalam satu piring, semakin lambat glukosa dilepaskan ke darah. Lemak sehat dan protein memiliki kemampuan unik untuk memperlambat proses pencernaan karbohidrat. Ketika nasi dimakan bersama sumber protein seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, tahu, atau tempe, glukosa dari nasi akan masuk ke dalam darah secara bertahap. Ini membuat gula darah setelah makan atau postprandial tidak melonjak tajam. Untuk lansia, cara ini sangat penting karena lonjakan gula yang terus-menerus dapat mempercepat kerusakan pembuluh darah dan memperburuk komplikasi metabolik. Lemak sehat seperti alpukat, kacang-kacangan, olive oil, atau sedikit santan alami juga bekerja dengan cara serupa. Lemak memperlambat pengosongan lambung, sehingga nasi dicerna lebih perlahan. Tubuh menerima energi dengan lebih stabil tanpa spike tiba-tiba yang membebani pankreas. Bahkan, kombinasi nasi dengan ikan yang kaya omega-3 dapat mengurangi peradangan dan membantu menurunkan resiko serangan asam urat. Protein juga mendukung metabolisme purin dengan membantu memperkuat jaringan dan memperbaiki sel, sehingga tubuh dapat mengelola purin secara seimbang. Bagi penderita asam urat, memilih protein rendah purin seperti ikan tertentu, telur, tahu, dan tempe jauh lebih aman dibanding protein tinggi purin, seperti jeroan atau daging merah berlebihan. Yang terpenting menambahkan protein atau lemak sehat juga membuat Anda lebih cepat kenyang, dan kenyangnya bertahan lebih lama. Ini secara otomatis membantu mengontrol porsi nasi tanpa merasa menahan diri. Banyak lansia merasa lebih puas saat makan ketika ada lauk yang lengkap, dan kondisi ini membantu terciptanya pola makan seimbang yang mudah dipertahankan setiap hari. Untuk penerapannya, cukup tambahkan 1 telapak tangan protein dan sedikit lemak sehat dalam setiap porsi makan Anda. Kombinasikan dengan nasi dalam jumlah terkontrol, dan Anda akan merasakan sendiri stabilnya gula darah serta berkurangnya gejala asam urat dari waktu ke waktu. Jadi, dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa makan nasi bukanlah masalah utama bagi gula darah maupun asam urat. Yang menentukan adalah caranya. Dengan menerapkan 5 langkah sederhana ini, mulai dari metode nasi dingin yang meningkatkan resistance starch, mencampur sebagian nasi putih dengan beras merah, jagung atau barley, memulai makan dengan sayur rendah purin, mengontrol porsi dengan metode tangan, hingga menambahkan protein atau lemak sehat, Anda bisa menikmati nasi setiap hari tanpa takut lonjakan gula atau kambuhnya asam urat. Cara-cara ini mudah dilakukan, tidak membutuhkan alat khusus dan cocok diterapkan oleh siapa saja, terutama lansia yang ingin tetap sehat tanpa harus menghindari makanan pokok. Ingat, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan hasil besar bagi kesehatan Anda. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang tahu cara makan nasi dengan aman. Tulis di kolom komentar metode mana yang paling ingin Anda coba. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjaga kesehatan setiap hari.